Suasana pukul 9:28 di sekitar Jalan Gatot Subroto bersebelahan dengan jalan tol dalam kota. Masih ada personil kebersihan dan juga dinas keamanan ya Kota Jakarta yang sedang menata keadaan di sekitar ini. Dan di dalam juga masih banyak personil keamanan yang bersiaga, baik tentara maupun kepolisian. Nah, ini beberapa puluh meter menjelang pintu utama gedung MPR DPR RI di Jalan Gatot Subroto. Belum ada kegiatan yang signifikan pagi ini, teman-teman. Namun dikabarkan juga di hari Selasa ini ada jadwal BEM seluruh Indonesia akan melakukan juga demonstrasi. Kemungkinan titik demonstrasinya tidak jauh juga dari gedung MPR DPR RI ini. Pesan di dalam. Coretan-coretan dan grafiti sudah ditutup dengan cat baru, teman-teman. Gercep ya, ini para PPSU dari Provinsi DKI Jakarta yang selalu on-site pasca kejadian. Namun tidak mencerahkan untuk warga masyarakat menyampaikan aspirasi selalu, karena memang tuntutan yang dikemukakan sepertinya belum terjawab secara penuh. Ini suasana pagi, banyak pasukan hijau DKI Jakarta ya. Terlihat ya. Suasana di sekitar pintu utama DPR RI. Sudah tidak terlihat ya grafitinya. Bertubi-tubi tempat ini menjadi tempat unjuk rasa atau demonstrasi dari seluruh komponen masyarakat, baik mahasiswa, buruh, dan lainnya, termasuk juga pelajar ya teman-teman. Coreng-moreng Indonesia mewakili keadaan ekonomi, keadaan sosial ekonomi dan politik hukum. Ada jurnalis juga yang sudah standby untuk memantau keadaan di sini, untuk melaporkan kondisi terakhir. Di dalam kendaraan rantis bersedia atau standby, teman-teman. Ini situasi terakhir pukul 9:30, teman-teman. Di depan gedung DPR MPR RI dan Gatot Subroto, Jakarta. Sedang ada pembenahan dari berbagai titik, terutama fasilitas yang mungkin terdampak ya. Pukul 9:32 di depan gedung MPR dan DPR RI di Jalan Gatot Subroto, hari Selasa tanggal 2 September 2025. Wajah Republik Indonesia coreng-moreng semrawut, teman-teman. Dampak dari tentu saja ketidakpedulian barangkali ya pemerintah, partai politik kepada nasib rakyat yang tertekan saat ini. Arogansi ditunjukkan di gedung-gedung terhormat pada saat pasca pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025, pidato Presiden di penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026 maksud saya, yang berujung menjadi trigger meledaknya demonstrasi besar dan berujung penjarahan dan beberapa titik kerusuhan.
keamanan di dalam, keamanan dalam, Kepolisian Republik Indonesia dan tentara yang berjaga di dalam dengan kondisi siaga, dan rantis juga selalu standby berada di dalam. Suasana pagi di tanggal 2 September 2025, hari Selasa, pukul 9.35 di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Es Parman atau Selipi. Terlihat bahwa gerbang tol Pejompongan ya teman-teman sudah hangus terbakar. Sementara pembatas tol, coretan-coretannya atau grafitinya sudah ditutup ya dengan lapisan cat baru. Kita menanti apakah hari ini ada demonstrasi di sekitar ini, yang kabarnya dijadwalkan untuk hari ini adalah agenda BEM seluruh Indonesia yang tertunda harusnya kemarin, namun digeser ke hari Selasa atau 2 September 2025 ini. Media online juga sudah mulai standby, ada detik.com yang baru tiba. Sepertinya eskalasi ataupun penyampaian pendapat masih akan bergulir ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang dituntut oleh massa dapat direspon dengan baik oleh pemerintahan, oleh partai politik, juga DPR ataupun Kepolisian Republik Indonesia ya teman-teman, bahwa semuanya adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat, kegelisahan yang sudah cukup lama dan menemukan momentum di sekitar bulan Agustus, bulan kemerdekaan, yang seharusnya direspon dengan baik, terutama yang substansial dan struktural terkait dengan nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan ya, ekonomi, kesejahteraan, lapangan kerja, yang harus terus didorong ya teman-teman. Sementara efisiensi anggaran tentu saja menjadi arah yang baik bila mana tentu saja tepat sasaran ya. Jangan pula efisiensi diketatkan di kementerian dan lembaga, berikut juga transfer ke daerah, namun justru kabinet digelembungkan dengan rangkap jabatan, salah satu motifnya ya, menteri, berikut juga komisaris di berbagai BUMN ya. Dan juga lembaga-lembaga baru yang barangkali tentu saja akan menguras dari anggaran ya, yang sejauh ini sudah terkuras 40% ke anggaran untuk pelunasan utang, baik pokok, jatuh tempo, dan bunga jatuh tempo yang berkisar 1.350 triliun di tahun 2025, yang akan naik nanti di 2026 di kisaran sekitar 1.450 triliun. Praktis bahwa utang meroket di masa lalu cukup memberatkan dan berdampak kepada stabilitas serta anggaran yang akan dipakai untuk menunaikan kewajiban pemerintah atau rejim baru hasil Pilpres 2024. Ambisius di program-program yang harus diselesaikan segera, namun juga uangnya tidak ada sehingga harus menekan rakyat dalam bentuk pajak baru serta tarif pajak yang kemungkinan akan terus didorong dari yang awalnya adalah 10%, kemudian 11%, yang kemudian di awal 2025 akan ke 12%, namun ditunda dengan berbagai kondisi. Ada yang naik, namun beberapa ditunda karena tentu saja perlawanan atau resistansi dari masyarakat lainnya yang cukup berat, bahwa PPN adalah kebutuhan atau pajak yang dikenakan sehari-hari untuk masyarakat ya teman-teman. Ada PPN penjualan yang menyangkut produk barang dan jasa ya, serta juga PPN barang mewah tentu saja mungkin yang hanya terbatas di kalangan tertentu, yang sesungguhnya barangkali pajak kekayaan ini yang penting teman-teman ya. Diketahui bahwa dikabarkan dari data terakhir 50 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat biasa. Jadi ketimpangan yang cukup masif ya, dan ini menjadi kegelisahan dari berbagai komponen masyarakat termasuk juga rakyat biasa yang hari-hari ini terakhir ini menjadi momen atau isu yang krusial yang harus direspon oleh pemerintahan. Jangan juga sekedar omon-omon ya, hanya
mengatur soal demonstrasi, tapi tidak menyentuh pada perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, baik di penggunaan anggaran di pemerintahan, juga struktur secara keseluruhan, barangkali soal gaji, soal tunjangan yang tidak selayaknya diumbar pada saat-saat ini ya teman-teman.